22 player diaspora yang akan kita ganggu karirnya. Benny X Band main full sampai beres. Terjadi season kedua guys, dimana gue kehilangan teman gue 1 juta kok juaranya nggak ada hadiah. Kita bakalan hadirkan di sini X Band. Di sini Halo guys, kembali lagi bersama gua Mas Hazard. Ya, salah satu konten kreator sepak bola nomor 1 di Indonesia. Dan kali ini gua kembali setelah hampir 1 tahun gua nggak upload di YouTube ini ya. YouTube ini udah kayak kuburan ya. Kali ini gua kembali dengan segmen baru yang bernama Ngobrol Heseba. Edan, Ngobrol Heseba. Ini gue syuting di jam 3 subuh ya. Dan gue akan menjawab beberapa Q&A yang diberikan oleh para followers tentang Heseba League season ketiga. Jadi gue bakalan lebih sering untuk update bikin-bikin seperti ini. Kita bakalan hadirkan di sini X Band. Di sini Mbak Isan ya. Oke, jadi di sini kita akan hadirkan mereka. Kita akan hadirkan kapten-kapten. Jangan komen yang nggak ada ya, udah nggak ada. Katanya kalau nggak salah bikin mereka bikin liga sendiri ya? Iya. Aduh ya. Balik hadir dengan kemasan yang lebih menarik, lebih seru dan pastinya tetap nomor 1 di Indonesia dan menuju Asia ya teman-teman. Mendunia ya, bismillah lah tahun ini semoga bisa mendunia. Udah nggak sabar sampai di bulan Agustus. Dimana nanti bisa ngobrol sama Benny, bisa ngobrol sama Bintang di sini, kapten baru dari Blue Wizard. Mas Hazard keluar dari Blue Wizard kah? Tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ya masuk ke Q&A-nya teman-teman. Gua udah milih ada 10 pertanyaan di sini. Gua tadi bikin baru ngedadak jam 1, jam 12 gitu kan. Sekarang jam 3. Oke, yang pertama kita akan langsung baca dari P129 ya. Dia komen, mainnya di mana mas? Nah, untuk yang nanya main ini kita punya 2 opsi guys. Yang pertama ada di kota Bandung dan yang kedua ada di kota Cimahi. Untuk stadion, di kota Bandung ada Stadion Sidolik dan untuk di kota Cimahi ada Sangkuriang. Jadi dua-duanya memiliki rumput asli. Jadi kita akan main di rumput asli yang di mana season 1, season 2 kita main selalu di rumput sintetis dengan kapasitas stadion yang cuman 100 orang, 200 orang, ya setiap matchnya penuh sampai melebar-lebar, sampai ada yang masuk dari kebon gitu kan, gak bayar tiket. Dan untuk season 3, untuk yang mau nonton itu di stadion udah pasti enak banget, mulai dari tribunnya gak kehujanan, mulai dari view-nya kalian menonton, mau bawa keluarga, bawa temen, bawa pasangan, enak banget ini stadion ya. Ya itu nanti kita lihat lah, kita akan upload dalam waktu dekat, kita akan umumkan itu. Lalu pertanyaan kedua, ada kejutan apa nih buat season ketiga yang belum pernah ada sebelumnya? Ada yang tahu? Nggak tahu nih. Aduh. Jadi untuk kejutan di season ketiga ini yang jelas pertama yang sudah mungkin saya akan janji juga penonton ya, ini janji seorang lelaki harus dipegang ya. Benny X Band main full sampai beres. Berapapun harga X Band saya bayar. Oke. Karena kemarin di season kedua dia cuma main 2 match, penonton kecewa. Aib tuh si ancur-ancuran, menang cuman pas ada Benny-nya doang. Setelah nggak ada Benny ya susah payah cari kemenangan, hanya lawan Kreskera ya. Itu udah wajar ya, bener gak? Betul. Jadi itu janji saya ya, kalau misalnya Benny ada miss 1 week atau 2 week, itu udah paling worst case banget guys. Ya mungkinan ketika dia ada hal yang tidak bisa ditinggalkan atau ada hal urgent. Mungkin seperti waktu dulu sih ada sedikit musibah ya, dimana banjir gitu kan. Dan dia baru bikin X Band Kopi. Tapi untuk di Agustus ini X Band Kopinya udah launching. Dan Mas Hazard juga bakalan kesana. Untuk kejutan satu lagi ada. Ini kalian lihat ada apa ini? Apa tuh? Piala Liga apa ini? Oh. Liga apa ini? Bundesliga. Bundesliga. Ya. Kasih aplaus dulu teman-teman.
Bundesliga resmi menjadi official main sponsor untuk Heseba League season ketiga. Let's go. Tenang. Ya seperti kalau kita tarik ke belakang, 2 tahun gua udah sering bolak-balik ke Jerman dan ada orang yang gua bawa ke Jerman juga tapi nggak tahu kemana sekarang, nggak tahu attitude-nya gimana, nggak tahu rasa berterima kasihnya gimana, tapi nggak mau saya bahas, ya kalian aja yang menilai sendiri. Karena kita fokus kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, let's go. Pertanyaan selanjutnya. Apakah tim X-Band? Aduh, ini ya pertanyaan apa? Akan ke Bandung lagi? Ya jelas ke Bandung. Tadi udah saya jawab di pertanyaan kedua. Oke, lanjut lagi. Ini dari Ahmad Din Neaza. Cara masuk Hesebah gimana Mas Hazard dan latihannya di mana dan mainnya di mana? Ya, untuk masuk Hesebah itu Hesebah terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada Hesebah Tim dan juga ada Hesebah League. Untuk Hesebah Tim ini ada nama-nama seperti Mas Hazard, Bintang, Salman, Isan, Tutop, Itakers. Itu kita udah menjadi sebuah tim yang dimana isinya rata-rata all star ataupun teman dekat gua. Dan untuk kalian cara gabung ke sana itu dimulai dari ketika kalian rajin ikut Hesebah League, Hesebah Mabar, ataupun event-event Hesebah. Sehingga gua bisa mengenal kalian, kalian bisa menunjukkan apa yang kalian punya. Jadi disitulah gua bakalan memilih untuk join ke Hesebah Tim. Dan untuk Hesebah League, untuk daftarnya itu kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi, ada nanti gua cantumin, ada link pendaftaran. Kalian bisa lihat ada mulai dari syaratnya, dari harganya, benefitnya, dan itu akan digelar di bulan Agustus ini. Itu adalah salah satu stage tertinggi yang ada di Hesebah, ya, panggung tertinggi lah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pratama Pixel. Untuk Hesebah League season 3 ada berapa tim, Bang? Untuk season ketiga ini timnya ada 8. Pertama ada Blue Wizard, kedua ada Kreskera, ketiga Mendem, keempat Nusa Lombok, kelima Air Naningan, keenam Moonrunners, ketujuh ada Furies, dan terakhir pastinya ada AF2C The South Team. Ya, itu tim salah satu idola kalian semua. Ada 3 tim baru guys di sini. Yang pertama ada Moonrunners, ada Air Naningan, dan juga Furies. 3 tim ini menggantikan tim lama yaitu Lord Devil, Barnge, dan juga Aigo yang sudah tidak menjadi official partnership bersama kita lagi. Walaupun tim ini gue yang bentuk ya, tapi seperti yang kalian tahu, gue membentuk tim ini untuk para kapten biar bisa berkembang, tapi malah mengembang gitu ya. Tapi ya nggak masalah, kita udah ganti tetap dengan ya sedikit disayangkan lah karena part of journey-nya udah 2 season. Ada ya untuk yang baru kayak kemarin Aigo ya, it's okay. Untuk Lord Devil dan Barnge sangat disayangkan, apalagi Barnge kemarin bisa juara di regular season. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita ganti dengan tim yang lebih seru, lebih respect, dan pastinya tim ini akan memberi kejutan di season ketiga. Pertanyaan selanjutnya dari Pratama Fadilah. Dia bertanya, setiap tim bakalan ada pemain baru, apakah masih yang kemarin Mang Amar? Ini salah satu pertanyaan yang menarik. Jadi untuk di season ketiga ini, yang jelas pertama guys, kita memilih card regulation player yang dimana cardnya ini terdiri dari kapten, SS card, S card, dan juga A, B, C, D. Semua ini memiliki spesifikasinya masing-masing atau ya ketentuannya masing-masing. Mulai dari ya kapten, jelas saya akan pilih kapten dari pemain yang bisa benar-benar main bola. Jadi dia bisa main bola dan bisa mengonten. Juga saya pikir dia adalah part of Hesebah Team yang terpenting. Blue Wizard ini salah satu tim yang mungkin di season 1, season 2 sering dibilang Liga CEO, timnya CEO. Kali ini gua akan membubarkan semua pemain Blue Wizard di season pertama dan season kedua, lalu gua sebar ke semua tim. Dan termasuk gua sendiri. Gua sendiri resmi keluar dari Blue Wizard dan gua mengucapkan terima kasih kepada pemilik tim Blue Wizard, coach Blue Wizard, teman-teman Blue Wizard. 2 season, 2 musim perjalanan yang cukup panjang dan pastinya seru banget. Tapi ya gue juga pemiliknya kan. Ya, gue kasih nanti pemiliknya ke orang lain lah. Pokoknya surprise, ini salah satu yang lumayan bam, pokoknya nama ya. Untuk pemain-pemain nanti kita bakalan bagi secara merata. Oke, pertanyaan selanjutnya dari
FZZ MD21. Ya, AF2C lagi yang dia tanyain. Siapa saja pemain AF2C dari Medan yang akan berangkat ke Bandung? Ini cukup menarik ya Bang Isan ya? Ya betul. Oh, ini cukup menarik. Yang jelas untuk kedatangan AF2C gue belum mengkonfirmasi ini siapa aja yang datang. Karena di tanggal 16 nanti gue akan datang ke Desa Meranti lagi untuk podcast bareng Benny dan juga challenge kapten semua tim yang ada di AF2C. Kira-kira siapa ajakah 5-6 player yang akan berangkat untuk datang ke Bandung? Yang jelas yang pertama Benny, Mbah, Black nggak tahu nih. Black kan kalau nggak salah dia udah dapat wanita ya. Nggak tahu itu wanita yang tidak beruntung mana itu yang kepincut sama Black ya. Dia aduh. Dan untuk Bagong juga kan dia kartel ya sekarang ya, bener kan? Kartel ya Bagong kalau nggak salah kayak apa? Dia kerja di leasing kalau nggak salah atau apa, jadi agak sedikit sibuk dan susah juga. Dia udah ngambil cuti waktu itu sekitar 3 hari. Dalam 1 tahun dia punya mungkin 10 kali cuti. Kalau dia ambil semua DC balik, dia nanti di rumah nggak ada libur ya. Kita lihatlah. Dan untuk di tanggal 16 nanti pokoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aji Bagus Saputra _ Apa yang paling ditakutkan dari kesuksesan SC Balik, terutama SC Balik season ketiga ini? Yang paling ditakutkan itu udah terjadi di season kedua guys. Dimana gue kehilangan teman gue, Mas Hazard ya nih, kehilangan temen gue, kehilangan bukan beberapa lagi, ini udah gila banget sih. Mulai dari teman, dari SDM staff kita, dari bahkan sponsor yang di bypass, dan juga komunikasi yang jelek. Saya nggak tahu, mungkin saya emang banyak kurang di season 1 dan season 2. Tapi saya selama, apalagi di season 2 kemarin, tidak ada feedback atau tidak ada kritik saran yang dimana bisa mengobrol secara 4 mata. Bahkan masalah ini sudah berlarut-larut sampai akhirnya 6-7 bulan gak diurus apa-apa dan meledak di satu saat. Tapi untuk sekarang kita semua udah clear. Kita sudah masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang selalu bertanya, ini Mas Hazard sama ini kenapa, kita udah cut guys. Kita udah masing-masing. Ya terserah untuk dia mau ngapain aja. Saya berharap makin berkembang, stay positif dan sukses juga. Ya untuk semua yang pernah di SCBA saya mengucapkan juga terima kasih. Mungkin kalau saya selama ini belum mengucapkan terima kasih, ya saya sekarang mau mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf karena karena saya banyak kurangnya di season 1, season 2 kepada kalian semua yang telah membantu SCBA ada di titik seperti sekarang. Ya seperti itulah ketakutannya ya. Untuk season 3 ketakutannya adalah saya takut rumputnya rusak gitu. Saya takut rumput rusak karena ini rumput asli kan, real grass. Kita udah booking di lapangan selama 1 bulan. Lebih 2 bulan karena kita nggak mau ada yang pakai dulu sebelum event ini digelar dan ada perawatan sedikit untuk rumput. Saya harap nanti cuaca selalu bagus, kalaupun hujan bakal saya berhentikan dan saya undur ke malam karena ini takut banget kalau rumputnya rusak. Lalu ketakutan selanjutnya takut cedera. Itu aja sih, lebih ke teknis. Takutannya teknis lah, live-nya padem gitu-gitulah. Sisanya ya aman. Ini ada yang nanya dari Mo.Nizar. Kan saya ikut SCBA Youth League, bayarnya 1.200.000 atau kurang min. Nah, untuk yang mau daftar bentar guys, sorry. Jadi untuk yang mau daftar, kita ada tiga kategori. Yang pertama ini kategori SCBA League Player CV yang season 1, season 2, di mana kalian bisa membayar atau registrasi sebesar 850.000. Lalu ada Early Access 950.000 yang dimana ini kita akan tutup di tanggal 10. Jadi early access ini kalian bisa manfaatkan untuk pakai early access ini karena bedanya lumayan, ada sekitar 250.000 dari yang biasanya, yaitu ketika dari tanggal 11 sampai tanggal 24 itu normal di 12. Jadi kamu kalau mendaftar sekarang dapat di harga 950.000 ya. Dan untuk yang punya CV SCBA 850.000. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Syahdan 10, jadwalnya main hari apa aja? Nah untuk jadwal mainnya ini ada di hari Sabtu dan Minggu kecuali di tanggal 9 dan juga 10.
itu ada di Minggu dan Senin karena Sabtunya kalau nggak salah lapangannya dipakai adu domba ya pokoknya ya, bener nggak? Yes. Dipakai adu domba dan juga mancing dari tim X-Band. Jadi kita geser ke hari Minggu dan juga hari Senin di situ. Itu ada 1 hari aja di hari, ya nggak masalah lah. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Karena saya pikir pertanyaannya hampir serupa semua, jadi saya lempar aja ke yang di belakang kamera nih. Nanya apa aja nih? Buat tiket dan live streamingnya gimana, A? Oke, ini jelas salah satu pertanyaan yang cukup bagus dari Zidane ya, dari Zidane. Untuk tiket kita harganya nggak jauh beda dari season kedua. Season kedua kita ada di 10.000 dan season ketiga mungkin kita ada di 15.000 guys. Dan untuk live stream ini bakal ada pay-per-view. Pay-per-view guys, pertama kalinya liga sepak bola di Indonesia yang nontonnya harus pay-per-view. Ya, ini agak sedikit good news or bad news. Ya, good newsnya untuk kita semua pemain, semua kapten, semua invitation di sini dengan kalian menyupport event atau acara sepak bola dengan pay-per-view, kalian berarti memakmurkan lah industri ini, menghidupkan industri sepak bola Sebah League biar bisa hidup dan ataupun event-event lainnya. Jadi kalian wajib membership dengan harga Rp12.000 1 bulan. Kalian bisa nonton all match hanya dengan bayar Rp12.000 di membership. Ya itu nggak tahu belum dipotong pajak atau belum pajak atau apalah. Ada 2 match free dan 2 match pay-per-view. Untuk yang pay-per-view ini jelas kita akan menggelar big match ya. Hati-hati nih Vin, AF2C nih Vin. AF2C ini ya. Makanan empuk, beras nih, beras AF2C ya. Beras, main di Liga Genjer. Ho ho. Jadi untuk player juga nih yang mau record highlight dirinya berarti harus apa? Bayar. Semua bayar biar Mas Hazar cepet naik haji ya. Dan di sini gua mau menutup dengan satu pertanyaan yang akan dilemparkan oleh Barudak. Yo, siapa dari pertanyaan terakhir nih? Di Sebah League ada ini gak ada pemain diasporanya? Anjing, Salah handphone lah. pertanyaan yang cukup lagi viral, famous. Oke. Untuk diaspora guys, yang pertama jelas kita memiliki salah satu abang gua dari Korea. Siapa lagi kalau bukan Tuto? Yang pertama ada Tuto. Lalu yang kedua abang gua dari Hernandingan dan keturunan Amerika. Siapa lagi lupa? Travis Itakers. Lalu untuk yang ketiga, diaspora asal Malaysia. Siapa lagi kalau bukan kakaknya Abin? Akil Farhan. Akil Farhan. Ada pacarnya Sopian. Siapa lagi kalau bukan? Kiza. Lalu selanjutnya, musuh dari Kiza, Keanu. Ya, Keanu adalah ex-Fulham player Premier League yang bermain di Sebah League season kedua dan akan kembali lagi. Lalu ke-6, ada konten kreator asal India. Siapa lagi lo bukan? Sahru. Bukan ya. Jadi nomor 6 ini ada Heman. Dia Heman ketemu di Prancis baru-baru ini. Dia memiliki 500.000 follower di Instagram dengan konten sepak bola. Lalu nomor 6 ada temennya Heman. Ini lumayan agak mengerikan ya. Konten-kontennya mungkin banyak yang ngeliat. Konten-konten yang suka pakai sepeda motor India gitu. Tahu kan yang viral-viral itu kan yang kayak pakai motor tiba-tiba ada cewek terus random tiba-tiba slow mo gitu kan. Itu dia ada Nick namanya ya. Nick apalah gitu pokoknya, nanti kita bakalan dikasih aja detailnya. Nick nomor berapa tadi? Kreator ke-8. Ini ada temen gua dan mungkin kalian juga sudah kenal dari Arab, dari Saudi, dari OEA. Ini saya sedikit trauma dengar Dubai Saudi ini ya. Bahlul banget ya. Ini ada Ayam Sahjat. Ayam Sahjat dia memiliki sekitar 680.000 followers dengan foto profil bersama Neymar. Nomor 9 ada konten kreator dari Thailand. Sawadikap, Kopun Kap, Arnen Football. Lalu ke-11 ada lagi salah satu number 1 goalkeeper in the world content creator. Siapa lagi kalau bukan Modern Goalkeeper.
Lalu di nomor 12, banyak banget ya. Seru. Nomor 12 ada konten kreator asal Austria dengan konten yang mungkin kalian udah tahu, nendang bola sekenceng-kencengnya ke gawang futsal kena tiang lalu diedit. Dengan likes hampir berapa juta. Siapa lagi kalau bukan Star Gripper? Star Gripper. Lalu nomor 13 ada lagi konten kreator asal Jerman, keturunan Prancis dan Maroko. Konten yang sering ditiru-tiru oleh orang-orang Indonesia, konten kreator Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Only Soccer Skills. Lalu di nomor 15 ada lagi konten kreator asal Italia. Konten kreator yang selalu pansos ke Persib Bandung ini memiliki 10 juta dikurangi 9 juta 990.000 dan memiliki 10.000 followers. Futema Milano. Lagi juga dari Jepang. Tapi dia tidak akan bermain, tapi dia akan perform dengan konten freestyle yang memiliki 1 juta atau 2 juta, 7 juta like gitu. Siapa lagi kalau bukan Kazane? Kazane akan hadir entah itu di opening match ataupun di penutupan match untuk perform menghibur para player dan juga para pemain. Dan untuk next, gua masih ongoing negotiation ya. Pravizio Ihsan harap disiapkan, oke, rumor-rumornya. Oke. Karena ini ada 5 player lagi surprise yang mungkin akan ada 22 player yang akan hadir di SC Balik season ketiga. 22 player diaspora yang akan kita ganggu karirnya. Ya, selesai juga teman-teman. 10 pertanyaan saya jawab, 8 dari para followers dan 2 dari teman-teman yang ada di belakang. Sebelum saya tutup, buat teman-teman yang nonton konten ini, langsung aja kalian regis karena ada early regis sampai tanggal 10 dengan harga yang sangat-sangat miring, 850.000. Aja follow semua sosial media saya balik agar kalian tidak ketinggalan info-infonya. Dan pastinya selalu standby karena di season ketiga kali ini kita akan memproduksi semua secara edan-edanan. Terima kasih yang udah menonton. Oh, ini agak sedikit. Hadiahnya domba. Juara. Untuk hadiah di season ketiga kali ini kita akan menggunakan pound sterling. Dan untuk nominalnya akan kita lihat dan akan saya umumkan ketika saya balik H-1 ketika press conference di ballroom yang akan kita sewa secara edan-edanan. Oke? Hadiahnya udah pasti ada. Kemarin ngomongin gak ada hadiahnya, Seba sekarang ada. Kalian yang juara mau party, mau kalian nyembelih, mau buat kurban, buat kafe, bikin apa, cukup. Mama yuk, pokoknya Seba balik Karaka Karayo Liga Genjer. Ho ho!